Mahkamah Konstitusi. Ini yang ketiga. Artinya kita harus jawab bagaimana ke depan, masa depan Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar beberapa upaya-upaya judicial review terhadap undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang KPK merupakan adalah undang-undang yang paling banyak di-JR di Mahkamah Konstitusi. Dan dalam delik tertentu bahkan Mahkamah Konstitusi sangat berpihak kepada pemberantasan korupsi secara kelembagaan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian posisi akil? Apakah akil itu menjadi bagian yang membela dalam pemberantasan korupsi? Tentu pada titik ini kita harus pisahkan. Secara personal, dari puluhan kali judicial review yang dilakukan terhadap undang-undang KPK, undang-undang korupsi, kita juga mencatat justru akil melakukan dissenting opinion. Contohnya adalah kemarin ya, pengangkatan Busro, ya. Pengangkatan Busro Mukodas sebagai ketua KPK sebagai pengganti itu sempat dipermasalahkan. Kemudian adalah permohonan tafsir ke MK. Hasilnya apa? Hasilnya MK menguatkan posisi KPK. Itu bagus. Bagaimana posisi akil? Akil justru dia dissenting opinion. Dia tidak setuju dengan itu. Nah, artinya secara personal kita bisa pisahkan dengan lembaganya. Jadi jangan sampai kemudian karena orang yang kemudian korupsi, lembaganya yang mau dihancurkan. Ini yang harus kita geser mindsetnya. Apa rekomendasinya? Tentu dalam kondisi kegentingan yang seperti sekarang, keadaan yang sangat gawat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Tentu ini akan bicara soal aturan hukum. Bagaimana kemudian ketua MK yang sekarang itu bisa berhenti atau katakanlah seleksi ulang atau kocok ulang atau seperti apa? Secara hukum itu sebenarnya tidak dimungkinkan kecuali dia mengundurkan diri. Nah, dalam konteks ini sebetulnya saya setuju jika ada yang membahas soal perpu. Ada perpu terkait dengan MK karena ini soal kondisi yang kemudian genting. Apa yang perlu diatur dalam perpu tersebut? Yang pertama yang sudah disinggung oleh Pak Marzuki Ali terkait dengan seleksi. Seleksi lain tidak pernah diatur secara rigid, secara teknis terkait dengan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Dia hanya mengatakan bahwa ada komposisi 3 pemerintah, 3 DPR, 3 Mahkamah Agung. Bagaimana sistem pengangkatannya? Harus dilakukan, dikembalikan kepada lembaga yang bersangkutan dan dilakukan secara partisipatif. Hanya itu saja. Hasilnya apa? Ya seperti sekarang nih, pengangkatan Patrialis Akbar. Sebelum kasusnya jadi kita sudah gugat Patrialis Akbar ke pengadilan Tun. Kenapa? Karena pada detik itu kita anggap tidak partisipatif dalam proses pemilihan. Padahal dijelaskan, saya bacakan bunyi pasalnya. Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara partisipatif. Penjelasannya apa? Di dalam penjelasan pasal 19 Undang-Undang MK dikatakan, berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. Ini dilakukan apa enggak? Tidak. Akhirnya kita gugat Patrialis SK-nya ke pengadilan Tun. Ini mohon maaf saya dengan Pak Marzuki. Jadi kita tidak melihat ada partisipasi di sana. Tidak pernah diumumkan, bahkan tidak hanya dengan kementerian. Kementerian ini gimana? Naiknya Pak Patrialis ini, dia lewat konstitusi nggak? Ada pengumuman nggak? Ada pansel nggak? Seperti tahun 2008, tidak ada pansel, tapi dipilih begitu saja. Lantas kriteria dalam undang-undang seperti apa? Dipenuhi apa tidak? Tentu tidak. Nah, pada titik ini kemudian kita gugat itu. Harapannya sama sekali bukan soal ini intensi terhadap personal, bukan. Tapi lebih semata-mata kayak kemudian ini ada celah undang-undang, kita harus manfaatkan buat sistem seleksi sebaik mungkin. Pada perkara lain soal KPK, kemudian seperti LPSK itu sudah sangat baik pemerintah mengatur panitia seleksi. Dia kemudian menampung masukan dari publik, bahkan hasil tracking masyarakat sipil itu ditampung sekali di sana. Itu bagus. Hasilnya seperti sekarang produknya bagaimana kemudian pimpinan KPK walaupun memang tidak 100% yang kita harapkan, tetapi paling tidak orang-orang yang kemudian punya masalah secara rekam jejak sudah kita singkirkan di awal. Itu terjadi. Nah, pada proses MK ini tidak terjadi. Nah, ini yang kemudian membedakan itu. Nah, terus kemudian seleksi apa lagi yang perlu diatur? Ada 3 tempat di sana. Presiden, dia pemerintah, ada Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung dan DPR. Bagaimana dengan DPR? Nah, DPR ini tentu lagi-lagi saya tidak dalam konteks mendiskreditkan lembaganya. Begitu Pak Marzuki ya. Tapi ini soal sistem.
Bagaimana sistem pemilihan di DPR? Dalam sejumlah seleksi yang kita ikuti ya, dalam konteks pemantauan, itu rasanya soal kualitas, kemudian soal integritas, atau indikator-indikator yang dipakai dalam memilih, itu hampir luput. Yang ada bukan bicara soal kualitas, tapi akseptabilitas. Diterima nggak dia di DPR? Kalau nggak diterima, dia gugur. Nah ini kriteria akseptabilitas itu kemudian dirubah, diinterpretasikan menjadi sebuah aturan yang lebih rigid dalam konteks atau kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Marzuki Ali. Tentu hal-hal terobosan inovatif secara itu bisa dilakukan. Misalnya soal seleksi, benahi sistemnya. Seleksi apapun itu, ya. Mau di Komisi 3 ada seleksi KPK di sana. Kemudian di Komisi 1 seleksi Komisi Informasi ada di sana. Buat sistemnya. Buat misalnya apakah mau dibuat semacam rankingan atau pembobotan atau ujian atau lain sebagainya. Nah tentu sehingga upaya-upaya seleksi yang dilakukan oleh pemerintah ya lewat pansel-pansel yang sudah bagus itu. Tidak, pansel. Lewat pansel. Pansel. Lewat pansel-pansel yang sudah bagus itu kemudian tidak berubah ketika masuk atau bermuara di DPR. Nah ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Memang itu tidak mudah ya. Nah kalau ada pertanyaan lagi dari Pak Marzuki misalnya, why? Kenapa korupsi? Kalau kenapa korupsi itu sudah dijawab oleh Litgab. Kenapa harus terjadi ya? Karena ada monopoli, ada diskresi yang kemudian minus akuntabilitas itu kata Litgab. Jadi soal why, kenapa? Itu udah lain harus dijawab oleh ICW, itu dijawab oleh buku, udah banyak bukunya itu. Kenapa DPR? Why? Kenapa korupsi? Ya tadi kata Litgab. Korupsi terjadi karena tadi ada kekuasaan, diskresi yang melekat pada dia, ditambah dengan monopoli kekuasaan, minus akuntabilitas. Kalau saja kekuasaan itu dilakukan dengan akuntabilitas yang sangat luar biasa, maka area korupsi bisa diminimalisir. Ini kata Litgab. Jadi sudah clear soal itu. Kemudian pertanyaan, kenapa lagi korupsi? Dalam konteks hari ini ya, tunjangan hakim sudah besar, gaji hakim sudah besar. Jadi sudah tidak lagi bicara soal corruption by needs ya. Bukan lagi bicara soal korupsi karena kebutuhan, tapi corruption by greed karena sudah serakah. Nah, bagaimana solusi kalau sudah serakah? Ya harus ditindak. Silahkan cek negara berkembang manapun di dunia ini. Masalah utamanya apa sih kalau korupsi? Ada dua. Yang pertama soal pengadaan dan jasa, infrastruktur. Yang kedua, mafia hukum. Nah ini bagian dari mafia hukum. Benahi itu, perangi itu. Solusinya itu, nggak ada lagi yang lain. Jadi kalau tanya why, ya betul. Dari sisi tertentu memang harus ada sistem yang dibuat. Itu penting sekali. Tetapi dalam konteks Indonesia kali ini perlu ada perubahan yang sangat ekstrim. Mungkin itu sedikit dari pembukaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Ya, tambah menarik. Tambah menarik diskusinya. Pertama, Islam pun lebih detail lagi menjelaskan berbagai persoalan hukum dan saya sebelum Saudara Iman Sidin, Putra Sidin menyampaikan pendapatnya, saya ingin tambahkan sedikit yang telah disampaikan oleh Pak Marzuki Ali tadi. Salah satu semrawutnya tata negara kita, demokrasi hukum itu karena kurang sinkronnya hubungan mekanisme transpolitikan, yudikatif, eksekutif. Jadi salah satu contohnya misalnya bagaimana sistem penganggaran yang kacau balau sedemikian rupa DPR dianggap tidak diperhatikan pada DPR penentu anggaran di pemerintahan dan banyak lagi calon baru negara kita. Yang kedua,